Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jalanallahu wa iyyakum min ahli khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sahalallahu umurana wa umurakum wa umur ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi syari'il khususatan fi fasrin wa ghairiha. Amin. Allahumma amin. Allahumma khtim lana bi husnil khotimah. Amin. Allahumma amin. Ini ada satu teori. Kenapa kemarin bukan hanya saya sebetulnya. Banyak sekali yang menarasikan kalau Allah yarham Ustadz Yahya Waloni itu wafatnya dengan cara yang baik, husnul khotimah. Secara zahir beliau wafat dalam keadaan yang indah. Bukan hanya masalah di masjidnya, bukan hanya masalah Jumatnya, tapi juga masalah apa yang sedang beliau laksanakan menjelang ajalnya. Ini yang paling penting. Dari mana narasi husnul khotimah itu muncul? Karena husnul khotimah itu berarti minas suada, setidaknya begitu ya, adalah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang wafatnya dengan baik. Ini ada satu hadis, ada dalam kitab Mirqatul Mafatih, syarahnya Mishkatul Masobih. Ini hadisnya panjang, tapi kalau dibahas semua nanti kemana-mana. Cukup disitir di bagian poinnya, itu pun sebelah. Ini 12 poin yang mestinya dibahas semua, tapi saya tidak berani membahas yang sebelahnya. Karena kalau membahas yang sebelahnya itu nanti sifatnya nasihat atau mewanti-wanti. Saya tidak biasa menasihati atau mewanti-wanti. Maka saya ambil yang setidaknya lebih, kita tidak sedang bicara nasihat, kita sedang bicara sesuatu yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dan ini sudah saya pakai cara yang ideal, yaitu bagaimana sabda Rasul itu dijelaskan oleh para ulama. Karena ini bukan hanya di satu kitab, di berbagai kitab seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah SAW hatta anqala, sampai kepada saddidu wa qaribu. Saddidu itu maksudnya adalah luruskan atau ij'alu a'malakum ala tariqil haqqi atau alal haqqi gitu. Artinya kerjakan hal-hal itu yang benar. Begitulah gampangnya. Wa qaribu itu ya kerjakan kurbah ibadah. Ada juga wa qaribu, atau kalau tidak bisa sempurna maka setidaknya dekatkan amalan kalian itu kepada kesempurnaan. Artinya apa? Selalu memperbaiki diri, selalu berbuat yang benar, dan selalu memperbaiki perbuatan, mendekati kepada yang terbaik. Nah, kemudian masuk kepada ini poin yang indah sekali ya. Fa inna sahibal jannati, maka sesungguhnya, sebagai jawab dari saddidu itu ya. Karena fi'il amar kan ada jawabnya. Fa inna sahibal jannati, maka sesungguhnya penduduk surga atau orang-orang yang berhak masuk surga, tamu itu akan diakhiri hidupnya atau ditutup ajalnya lahu untuknya. Tamu akan ditutup lahu untuknya ya, ditutup ajalnya masuk. Bi amali ahlil jannati, dengan melaksanakan pekerjaan orang-orang ahli surga. Ya nggak usah pinter. Yang jelas pekerjaan orang yang masuk surga itu ya ibadah. Kenapa? Karena ibadah itu taat mengantarkan kita kepada surga. Sebaliknya dosa mengantarkan kita kepada neraka. Atau setidaknya menjadi penyebab. Wa in amila ayya amalin. Sudah selesai. Ya seterusnya bicara kebalikannya tentang neraka ya. Tapi kita tidak bahas itu. Mari kita baca dari syarah ulama. Mulai dari fa inna sahiba al jannati yukhtamu lahu bi siwatil majhuli, dibaca dengan siwat majhul, berarti yukhtamu ya, bukan yahtimu tapi yukhtamu. Bi amali ahlil jannati ay bi amalin musyairin bi imanihi wa musyirin bi iqonihi. Ini penting sekali ya. Apa maksudnya amali ahlil jannah itu? Maksudnya adalah bi amalin, dia akan ditutup ajalnya dengan mengerjakan sebuah amalan musyairin, yang mensyiarkan atau yang memberitahukan atau yang menandakan bi imanihi, atas keimanannya, yaitu ibadah Pak. Orang beribadah kan tanda dia iman.
Ya tapi kan bisa aja hatinya munafik. Ya itu makanya saya bilang secara dohir. Kalau masalah hati ya silakan. Saya tidak, ini bukan hadis bahwa ya Waloni masuk surga, bukan. Ya, bukan secara presisi, saya tidak pernah berani memastikan ini masuk ke sini. Ini saya bicara teori. Kalau ada orang yang wafat ketika sedang beribadah, berarti dia wafat sedang bi amalin musyairin bi imanihi. Berarti wafat bi amali ahlil jannah. Yuhtamu lahu bi amali ahlil jannah, berarti masuk kepada sohibul jannah. Gitu. Ya. Bagaimana bisa seperti ini? Yang presisi Pak, hatinya ikhlas. Karena iman itu nggak hanya perbuatan. Walaupun iman itu mesti ada perbuatannya. Tetapi bukan hanya itu. Orang munafik itu perbuatannya bisa bagus tapi hatinya kopong, jahat gitu ya. Ya tapi ngapain kita menghukumi hati orang, kan begitu. Jadi saya disclaimer, saya tidak mau mengatakan Ustadz Yahya Waloni pasti masuk surga sesuai dengan hadis ini. Kalau ada orang yang sesuai dengan hadis ini pasti masuk surga, ya sesuai sabda Nabi. Tapi apakah ada kita bisa memastikan seseorang sesuai? Tidak bisa, karena ada ranah hati, kita tidak pernah tahu. Tapi untuk apa kita mencurigai keburukan kepada orang lain? Jauh lebih terhormat kita berprasangka dengan prasangka yang baik, apalagi sudah banyak korinahnya, kan begitu ya, banyak petunjuknya gitu ya. Jadi maksud di sini fa inna sahibal jannati yuhtamalahu bi amali ahlil jannah. Apa maksudnya amalu ahlil jannah itu? Ya jelas ibadah toh. Di sini dideskripsikan dengan dua deskripsi, amalun musyairun bil iman. Kira-kira kalau amal yang menjadi penanda seseorang beriman, apa amalnya? Kan mesti amal baik. Kenapa? Karena percaya kepada Allah, iman billah, iman bi rasulillah, iman bi awamirihi, iman bi nawahihi, iman bi iqabihi, iman bi thawabihi. Kita percaya dengan siksa, kita percaya dengan azab, kita percaya dengan pahala, kita percaya dengan surga, percaya dengan neraka, percaya dengan perintah, percaya dengan larangan. Kalau linear dengan kepercayaan, berarti amalnya itu pasti baik. Kan begitu Pak. Nggak ada orang mencuri dengan keimanan gitu. Ya. Kalau mencuri dengan keimanan berarti dia iman kalau aman gitu, nggak ada yang lihat gitu. Nah itu sudah celaka ya. Nah bahkan di sini dijelaskan wa in amilah, walaupun dia mengerjakan hal-hal, mestinya kebalikannya bahkan ya. Ai walau amilah qabla dzalika, walaupun sebelumnya dia melaksanakan sebelumnya itu ayya amalin, perbuatan apapun. Bahkan disyarah lagi di sini. Apa maksudnya perbuatan apapun ya? Min a'mali ahlin nar, berupa perbuatannya ahli neraka, artinya dosa. Berarti orang kafir pun ya, sebelumnya kafir, kalau dia itu yuhtamu diakhiri hayatnya bi amalin musyairin li imanihi wa musyirin li ikonihi, dengan amalan-amalan yang membuktikan atau menunjukkan keimanannya, menunjukkan keyakinannya. Ini iman yang benar dan yakin yang benar ya. Karena semua orang itu merasa beriman toh. Maksudnya ini kan iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, menjadi muslim yang mukmin lah gitu. Maka dia berarti tetap statusnya sebagai ahlul jannah atau sohibul jannah. Jadi pekerjaan dia itu tetap tidak dianggap sebagai pekerjaan yang bukan amalu ahlil jannah. Karena amalu ahlil jannah itu walaupun itu hanya di akhir, sementara awalnya adalah perbuatan yang sebaliknya. Apalagi sebelumnya memang sudah semuanya perbuatan ahlul jannah, diakhiri dengan ahlul jannah. Ya, itu malah lebih dahsyat lagi. Ini awalnya aja 0 gitu. Asal ada 1 poin saja, itu berarti dapat nilai. Gampangnya begitu mungkin ya. Sebelumnya mungkin amalnya buruk, tapi menjelang wafat, bahkan ketika wafat, sekarang ada orang wafat sedang khutbah. Khutbah itu wajib Pak. Khutbah Jumat itu khutbah pertama, khutbah kedua itu wajib. Berarti sedang menunaikan kewajibannya. Lebih-lebih dalam khutbah itu ada alhamdulillah, ada sholawat kepada Rasulullah, bahkan ada syahadatnya di situ. Jadi perlu diingat di sini, amalun musyairun bil iman wa musyirun ilal ikon, itu maksudnya adalah amal yang menunjukkan dia beriman kepada Allah.
Jadi bukan ibadah yang nanti misalnya ada mohon maaf siapa gitu yang tidak beragama dengan kita sedang bersodakoh lalu wafat. Sodakoh itu kan juga amalu ahli jannah. Oh sebentar, makanya ditafsir oleh ulama itu. Sodakoh itu tidak bisa dianggap musyairun bil iman lillah, karena orang beragama apapun bisa jadi memandang sodakoh adalah amal yang baik. Ya ketika bersodakoh terus wafat, ya kalau begitu semuanya masuk, orang sedang kerja ya, walaupun semoga lah ya, semoga semua orang ahlul jannah ya. Semua mau agamanya tidak sama dengan kita, sedang mencari nafkah bekerja, oh itu kan bekerja kan ibadah juga. Sebentar, di sini musyairun bil iman itu spesifik sebetulnya, ini penting ya, yaitu menunjukkan dia beriman kepada Allah. Ya khutbah Jumat, ibadah Jumat, ya jelas itu orang Islam gitu ya. Jadi linear dengan akhiru kalamihi la ilaha illallah, matinya membawa iman gitu ya. Allahumma dina hadasabil.